Yang mudah terluka itu tidak identik dengan hati yang lemah. Kita disebut lemah apabila pelukaan hati itu kita gunakan untuk merendahkan diri kita dengan cara menyedihkan diri lalu tenggelam dalam perasaan diperlakukan tidak adil. Karena sebetulnya semua orang sedih itu sedang mengasihani diri sendiri. Orang yang sedang asik mengasihani diri sendiri, tugas orang lain untuk mengasihaninya selesai. Sehingga seorang pribadi tidak bisa disebut lemah apabila apapun yang terjadi kepadanya digunakannya sebagai perintah untuk menjadi pribadi yang lebih ramah, tersenyum lebih lama, pandangan mata yang lurus dengan penuh hormat kepada yang diajaknya bicara, gerakan tangan yang logis, pilihan kata yang baik, ketegakan badan yang mengindikasikan kesehatan, dan bereaksi terhadap masukan atau anjuran orang lain dengan positif. Sehingga hati yang mudah terluka tidak sama dengan hati yang lemah. Yang menjadikan kita kuat adalah reaksi yang baik di dalam pelukaan apapun. Dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa tahu. Tidak begitu lagi sekarang, karena mengukur dalamnya lautan itu bisa lama loh. Palung-palung yang dalam itu bisa butuh waktu lama loh. Tapi mengukur dalamnya hati itu hanya cukup memperhatikan perilaku. Karena perilaku bisa diamati sebentar, tidak usah 1 hari. Perhatikan saja, dia kalau cerita yang ada angkanya, apakah kalau sekali dia ucapkan 8 terus. Kemarin saya makan sama 8 orang, nanti sebentar 9 orang, 11 orang. Bohong. Perhatikan perilaku. Karena perilaku itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Waktu kita lemah, menguatkan diri. Karena yang namanya pribadi kuat, itu bukan karena tidak pernah lemah. Pribadi itu menjadi kuat karena dia menguatkan diri. Maka hati yang terluka menyembuhkan dirinya. Jadi, ambil pelajaran dari tanaman. Di alam ini. Yang apapun dilakukan oleh manusia, atau apapun yang terjadi di alam, mereka bekerja keras untuk tumbuh. Kalau sakit mereka obati dirinya sendiri, mereka tidak ke dokter seperti kita. You know? Kalau mereka kekurangan air, mereka berusaha mengambil dari apapun yang ada. Bagaimana kalau kita menjadi pribadi yang betul-betul mandiri bagi kebaikan hidup kita? Time heals everything. Waktu itu menyembuhkan segala sesuatu. Bagaimana kalau kita coba teknik itu di dalam menangani pelukaan hati? Yaitu, dilukai hati kita, merasa sakit, gemetar menahan reaksi, tetapi kita memilih untuk menyibukkan diri, melakukan sesuatu yang menjadikan kita tidak bisa direndahkan lagi. Kalau pangkat kita sudah tinggi, kan tidak banyak orang yang bisa merendahkan kita. Jadi bagaimana kalau waktu kita disakiti, kita terima bahwa ini karena aku tidak cukup berwibawa. Ini karena aku tidak cukup kuat. Ini karena aku tidak cukup mampu. Jadi kalau aku sibukkan diriku menjadi berwibawa, menjadi kuat dan mampu, maka hatiku yang sakit itu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Dan saat sembuh, aku menjadi pribadi yang lebih kuat, yang tidak mengizinkan orang lain menggangguku. Gitu. Jadi, sibuk membangun kehidupan yang kuat. Bukan sibuk memperbaiki hati yang luka. Terjadi tanpa pengetahuan dan izin Tuhan. Betul ya? Bahkan selembar daun jatuh pun tadi, atau yang saya petik sudah diketahui Tuhan sebelum terjadi, dan kalau sampai terjadi berarti diizinkan. Berarti itu bukan kekejaman kehidupan. Kalau kita difitnah, disalahkan, dituduh, atau didakwa. Bukan kesalahan kehidupan. Itu diizinkan terjadi. Yang kedua, bahwa apapun yang terjadi diniatkan untuk memuliakan kita. Kan Tuhan tidak berkonspirasi dengan para malaikat untuk ngerjain orang-orang tertentu, kan nggak ada dong. Yuk kita lahirkan dia lalu kita siksa. Tidak ada. Jadi satu-satunya konspirasi yang harus kita yakini di langit sana adalah kemuliaan kita. Jadi apapun yang terjadi itu adalah untuk kemuliaan kita. Jadi begitu hati itu sakit, jangan lihat sakitnya, tapi lihat alasan mengapa
saya disakitkan? Yang pertama biasanya adalah menghindari keadaan yang menjadikan kita disakiti. Ya. Orang yang dikasari biasanya memberikan izin kepada orang lain untuk mengasari karena berbicara kasar. Pelajaran pertama dari sakitnya hati adalah mencegah keadaan di mana kita bisa disakiti. Tuh. Yang kedua, selalu sadari bahwa untuk setiap yang diambil dari kita, ada sesuatu yang akan dikembalikan. Pasti. Tidak mungkin tidak. Kehilangan motor. Apa reaksi pertamanya? Kaget. Alamak, gitu. Ya, pasti gitu. Tapi kalau kita meyakini untuk sesuatu yang diambil dari saya, pasti ada yang akan dikembalikan, berlakulah seanggun mungkin. Gitu ya, memang marah, sedih, lalu cek, tadi dikunci enggak ya? Gitu tuh, tadi apakah saya? Nah, lalu bekerja keras, karena orang sekarang yang tidak punya motor, pikirannya apa sekarang? Cari uang untuk beli motor. Yang penting cari uangnya atau beli motornya? Cari uangnya. Nah, mungkin waktu dia punya motor, keinginannya cari uang tidak sebesar waktu tidak punya motor. Sehingga waktu dia bekerja karena motornya hilang, kemampuannya mencari uang jadi lebih besar sehingga nanti digantikan dengan mobil. Lihat itu. Berarti kalau begitu, sikap positif itu meyakini tidak ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak diniatkan untuk memuliakan kita. Sakit hati itu wajar. Manusiawi untuk merasa terluka. Tapi lebih manusiawi lagi kalau kita bereaksi dengan hebat. Itu berhak membalas kalau disakiti, tapi akan lebih baik bagimu apabila memaafkan. Jadi betul, maafkanlah. Tetapi jangan dengan cara yang menjadikan dia tidak menghormati kejujuran. Yang menjadikan dia merasa melanggar hukum itu boleh. Karena pemimpin yang tidak mencegah orang melakukan keburukan sama jeleknya dengan orang yang melakukan keburukan. Tetapi kan kita bukan pemimpin besar dalam hal ini toh. Ini disakiti teman toh. Ya sudah, nggak usah direken, dimaafkan, kerja lebih keras. Untuk satu orang yang tidak menyukai kita, bekerja keraslah, bukan untuk memperbaiki dia, menambah 1000 teman yang menyukai kita. Saya bersyukur bahwa kepekaan hati ini membuat saya mengerti sekali apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya kuatkan, dan apa yang harus saya abaikan. Bahasan mengenai manusiawi dalam reaksi kita sehari-hari bahwa orang menggunakan manusiawi sebagai alasan untuk diterimanya kelemahannya. Mudah-mudahan karena bahasan ini kita semua mengerti bahwa manusiawi yang hebat itu adalah menggunakan semua pelukaan hati untuk menjadi pribadi yang tumbuh kuat. Sekuat sahabat kita yang super ini, pohon salam, yang memilih untuk tumbuh walaupun banyak hambatan. Dia bersikap bahwa jalan terdekat menuju keberhasilan adalah melalui hambatan. Melingkarinya terlalu jauh atau melarikan diri dari hambatan tidak mendekatkan kita kepada tujuan. Jadi, apapun yang dilakukan oleh keadaan dan kejadian yang bisa menjadi peluka hati, pastikan bahwa reaksi kita menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dari apapun yang bisa melukai kita. Semoga Tuhan memberkatkan kehidupan yang damai, yang sejahtera, yang cemerlang bagi kita semua sebagai khalifah di dalam kehidupan kita di dunia ini.